Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini ada insyaallah akan membahas suatu hadis. Ada hadis yang menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa terus mengupgrade diri, terus mempelajari banyak hal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda dan Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wa la takun khamisan." Kun aliman, jadilah orang yang alim. Alim itu apa? Alim itu mengetahui, ya. Alim itu memahami ilmu, ya. Kenapa? Karena sesuatu hal, segala macam bentuk persoalan, ya, yang ada di dunia ini itu perlu yang namanya ilmu. Apalagi ilmu agama, ilmu syariat ini sangat amat penting untuk kita pahami, ya. Salat tanpa ilmu gimana salatnya? Haji tanpa ilmu gimana hajinya? Zakat tanpa ilmu gimana dia membayar zakatnya? Ya. Nah, ini ilmu syariat. Ya, ilmu yang sifatnya wajib kita ketahui bersama-sama, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu, ya, wajib bagi semua muslim dan muslimah. Ini yang pertama. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina utul ilma darajat, ya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, ya, maka utul ilma darajat, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, wa man arada dunya wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Sesiapa yang ingin mendapatkan sukses di akhirat, maka wajib apa? Belajar ilmunya. Siapa yang ingin sukses akhirat, maka wajib dia mempelajari ilmu. Wa man arada dunya, bahkan sesiapa yang ingin sukses di dunia, ya. Siapa yang ingin sukses di dunia, ya dia juga harus apa? Harus paham ilmunya, ya. Luar biasa. Jadi kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu, ya, itu sangat, itu anugerah yang luar biasa, ya. Bahkan, ya, orang-orang kafir, mereka sangat luar biasa, ya. Mereka telaten, gitu, ya, belajar ilmu. Bahkan kita tahu penumpul lampu siapa? Penumpul lampu siapa?
tuh Mang Thomas Mang Thomas Alva Edison. Nah, ya. Coba berapa kali dia mengalami kegagalan? Berapa kali mengalami kegagalan? Ya. Sekali gagal, terus 2 kali gagal, terus 3 sampai ratusan kali gagal, barulah kemudian dia menghasilkan suatu penemuan yang luar biasa. Ya. Nah, ini proses, ini adalah ilmu, itu ilmu dunia. Ya. Kun aliman. Kemudian au muta'alliman, atau menjadi penuntut ilmu. Jika kita tidak bisa menjadi orang yang alim, jika kita tidak kemudian mampu menjadi orang alim, au muta'alliman, atau kita cukup jadi penuntut ilmu saja. Ya, di mana ada majelis ilmu, di situ hadir, di mana di situ ada pengajian misalnya, ya. Kita hadir di situ sebagai apa? Sebagai mengamalkan agar kita bisa mengambil faidah dari para asatidz. Kemudian au muhibban, ya. Yang ketiga adalah kun aliman, ya, au muta'alliman, au ada yang menambahkan au mustami'an, atau cukup menjadi pendengar saja, ya. Au muhibban, atau menjadi pecinta ilmu, ya, pecinta ilmu, pecinta ulama, ya, begitu. Ya, wala takun khamisan, maka jangan yang menjadi yang terakhir. Apa yang terakhir? Jadi alim tidak, jadi muta'alim juga enggak, jadi pecinta ilmu juga enggak. Terus mau jadi apa? Begitu. Ya, sedangkan ilmu itu masya Allah, ya, ta'allam, di dalam syair apa? Ta'lim muta'allim itu kan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Terus ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, ya. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu zainun, itu perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu apapun, tidak ada ilmu yang kemudian menjadikan madarat kecuali ilmu hitam, ya, ilmu arang. Ilmu arang lah ilmu hitam, ya, ilmu hitam. Nah, kemudian fa innal ilma zainun li ahlihi, kemudian bagi pemiliknya merupakan suatu perhiasan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, ya, dalam belajar pun kita mesti ada tahapan, ya. Dalam hal belajar pun mesti ada tahapan, ada tadarruj fi thalibil ilmi, ada tahapan dalam belajar. Ya, misal dalam belajar fikih dari dasar dulu, kemudian pertengahan, sampai kemudian mutawalat, ya. Begitu juga tahapan belajar ilmu-ilmu yang lain pun sama, ya. Kita tidak bisa kemudian belajar Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian langsung gitu belajar qiraah asyrah al-mutawatirah. Kemudian kita belajar fikih misalkan langsung misalkan ke madzhabul arba'ah misalnya. Tidak bisa, harus ada tahapan dalam belajar. Apa? Tadarruj fi thalabil ilmi. Yang pertama itu al-muqassirah, kemudian al-mutawassithah, kemudian al-mutawalat. Ini tahapan dalam belajar. Paling tidak apa? Bagi kita ini, ya. Ini seringkali Ustaz sampaikan, ya. Tadarruj dalam belajar, ya, di kita. Pertama, ya, untuk SMP paling tidak apa? Bisa baca Quran yang baik dan
dan benar. Ini tadarruj penting ini ya. Agar apa? Agar kita tidak kemudian loncat begitu. Ya, sedangkan yang dasarnya kemudian kita tidak paham. Nah, ini akan rapuh ketika qawaid asasiyahnya ya, dasar-dasarnya kita tidak menguasai dulu. Pertama, bacaan Al-Qur'an ya. Bacaan Al-Qur'an, kemudian apa? Setelah bacaan Al-Quran kita sudah baik dan benar, maka yang kedua adalah sebagai SMP ya, harus bisa apa? Menerjemahnya. Nah, ini ilmu-ilmu alat ini ya, ilmu tajwid, kemudian ilmu nahwu dan lain sebagainya. Itu ilmu alat yang harus kita kuasai. Ya. Bagaimana kemudian Al-Quran bisa kita nikmati bacaan Al-Qurannya jika kemudian ilmu tajwidnya tidak kita kuasai, gitu. Ya. Maka bertahap, ya. Maka ini perlu apa? Perlu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, perlu kita kemudian membaca diri kita ini sudah sampai mana? Apakah bacaan Qur'annya sudah baik dan benar, atau masih kemudian ya tata misalnya masih terbata-bata misalnya, ya ini nggak jadi masalah ya. Maka bagus ketika kita tahu standar kita sudah sampai mana, sehingga menjadi motivasi agar kita terus berusaha meningkatkan kapasitas keilmuan kita, terutama dalam hal bacaan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian setelah bacaannya baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka yang kedua adalah apa? Yang kedua, berusaha belajar menerjemah Al-Quran. Ya, ini dasar. Ya. Bagaimana kemudian kita masuk tafsir dan lain sebagainya ya, jika kemudian kita tidak paham daripada terjemahan daripada Al-Quran, terutama minimal juz 1 yang kita kuasai. Ya, ini tadarruj di dalam Al-Quran. Ya, apalagi di kita sudah ada 9 standar. Wah, ini bagus sekali. Ya, 9 standarisasi Al-Quran yang ada di Mimbar Umas. Ini kalau tahap demi tahapnya kita proses lalui dengan baik, dengan benar, ya tentu akan menjadi modal kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita bisa tadabbur Al-Quran dengan baik dan benar, ya sehingga dari hasil tadabbur itulah kemudian bisa kita nikmati bacaan Al-Quran dan mengambil faidah-faidah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini tadarruj dalam kita belajar Al-Quran. Begitu juga dalam ilmu yang lain, ya. Ilmu yang lain, misalkan apa yang menjadi dasar terlebih dahulu untuk memahami syariat, ilmu bahasa Arabnya kita kuasai, ya. Ilmu bahasa Arabnya kita kuasai dari kaidahnya, ya, kemudian ilmu nahwu dan sorofnya ini juga sangat amat penting bagi kita. Ya, kenapa? Para ulama kita ya dalam mensyarah, baik itu kitab tafsir misalnya sebagai penjelasan daripada Al-Quran tersebut, kemudian fikih misalnya, itu kan ditulis dalam kitab turas, ya, dalam berbahasa Arab. Nah, kita sebagai thalibul ilmi yang ingin memahami syariat ini secara utuh langsung dari sumbernya, maka tidak mau kita harus membedah kitab yang ditulis oleh para ulama, ya. Nah, itu tidak bisa kita masuk ke situ jika kita tidak kemudian memahami dasarnya apa, yaitu kaidah nahwu dan sorof dan bahasa Arab dan bahasa yang lain. Ya, ini ilmu
alat ini sangat penting. Di antara ilmu alat itu apa aja, Ustaz? Di antara ilmu alat itu kalau dalam Al-Qur'an ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid, kemudian nahwu dan sorof, ya. Kemudian balaghah dan lain sebagainya, fikih dan usul fikih, itu merupakan ilmu alat yang harus kita pahami, ya, terlebih bagi kita yang ingin kemudian menjadi misalnya ahli syariat di situ. Ya, ini dasar. Ini alat yang harus dikuasai. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih ada kesempatan dalam pembelajaran, ya, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada di tempat yang sangat mendukung antum untuk bisa memahami syariat, tentu kita pertama mesti menyadari, ya, kita sadari dulu bahwa tahapan kita sudah sampai mana, ya. Jika kita bacaannya belum benar di dalam Al-Qur'an, itu dulu yang harus dibenahi. Kemudian jika kita belum bisa menerjemah, ya, maka itu dulu yang harus kita perbaiki. Ketika bacaannya sudah baik dan benar, kemudian menerjemahnya sudah terbiasa, ya, kemudian dilanjutkan dengan pahami kaidah nahwu dan sorof, bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan ini tidak bisa kemudian dipaksakan. Ya, sekali lagi, belajar ilmu itu tidak bisa dipaksa. Ya, sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, ya, ketika dia terpaksa belajar, ya, tidak ada dasar keingintahuan, ya, maka ilmunya pun, ya, tidak akan masuk. Persis seperti gelas yang tertumpuk. Bagaimana dia mau terisi dengan air? Ya, bagaimana kemudian dia bisa terisi dengan air jika gelasnya tidak mau membukakan dirinya? Kira-kira seperti itulah. Ya, nah sama juga ilmu apapun, ya, ketika kita tidak siap untuk menerimanya, maka ilmu juga tidak akan kemudian memberikan timbal balik kepada kita. Tidak ada pengaruh efek kepada kita. Nah, ini berkaitan dengan proses dalam belajarnya, ya. Nah, kemudian apalagi? Itu saja mungkin, ya, untuk sebagai bahan renungan bagi kita untuk terus belajar, ya, berusaha untuk terus belajar dan mengamalkannya. Begitu juga dengan tahapan-tahapan dalam belajar, ya. 1000-2000 tahun pun ketika kita tidak belajar dengan ada kesungguhan, ya, dan satu lagi, belajar itu, ya, ini sering Ustaz sampaikan berkali-kali bahwa belajar tidak hanya kita mengandalkan di kelas saja, ya. Belajar di kelas itu terbatas. Belajar di kelas itu terbatas, paling 1 jam, 2 jam, 1 jam paling lama, ya, belum dengan ngaretnya, belum dengan telat masuknya, ya. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan hal yang lebih. Oleh karena itu, ya, pembelajar yang sejati itu ketika di dalam kelas dia belajar dengan maksimal, pun halnya ketika di luar kelas. Artinya apa? Artinya dia senantiasa memutolaah. Ini yang penting nih, mutolaah sebetulnya, ya. Dengan mutolaah, ya, bil mutolaah tahsulul faidah. Ya, dengan kita mengulang-ulang pembelajaran, dengan kita mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari, maka akan mendapatkan atau menghasilkan faedah baru yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dan tidak diberikan kepada yang lain, ya. Nah, ini merupakan proses tahapan belajar yang harus terus kita tingkatkan,
ya, baik di kelas ataupun di luar kelas, ya, diskusi dengan teman. Bisa jadi ilmu itu didapatkan hasil diskusi dengan teman, diskusi dengan kakak kelas atau adik kelas sekalipun yang mungkin dia lebih paham dengan ilmu tersebut, ya itu tidak jadi masalah, ya. Nah, itulah kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, ya, berikan kita ilmu sehingga ilmu tersebut menjadikan ilmu yang bermanfaat baik bagi kita ataupun bagi khalayak ramai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.